Terlebih lagi absen dulu lah. Ya, mulai dari Arka Sangkara. Hadir. Ya, kemudian Fitri Nurgina. Hadir. Lukman Kamil. Mana Lukman Kamil? Angkat tangannya. Ya, hadir. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan, bisa berhadir dan menerima dan mengikuti pelajaran pada pagi hari dengan baik. Alhamdulillah. Ya, sekarang sebagai pembangun semangat untuk menyemangati pembelajaran pada pagi hari ini, kita tepuk PPK terlebih dahulu. Ayo, tepuk PPK dulu. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Luar biasa. Ya. Kemudian kita baca doa dulu. Ibu mintakan kepada si Arka untuk maju ke depan untuk membacakan doa sebelum belajar. Ya, doa sebelum belajar. Nah, silakan duduk Arka. Jadi kita lanjutkan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan berdiri semuanya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Untuk Indonesia Raya. Teruskan gerakannya ya. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa. Bergembira untuk gotong royong mandiri, kreatif dan menolong. Silakan duduk kembali. Ya. Tepuk tangannya dulu. Sekarang kita lanjut ke pembelajaran. Kemarin kita sudah belajar tentang asiknya belajar Al-Quran, surah Al-Alaq ayat 1-5. Nah, hari ini kita masih ada hubungannya tentang materi minggu yang lalu, yaitu tentang surah Al-Alaq. Sekarang ibu mau bertanya pada kalian, siapa yang sudah bisa membaca Al-Quran? Ayo, tunjuk tangannya. Ya, yang sudah bisa membaca Al-Quran, angkat tangannya. Ya, sudah bisa. Ada berapa orang nih? Ada 4 orang. Ya. Siapa yang tahu surah Al-Alaq, angkat tangannya. Apakah ada yang sudah hafal Quran surah Al-Alaq, angkat tangannya. Hari ini kita akan belajar membaca Quran surah Al-Alaq ayat 1-5. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, memahami isi kandungan surah Al-Alaq ayat 1-5 tentang perintah membaca. Yang kedua, mengamalkan perintah membaca Al-Quran dengan tartil. Jadi kalian itu harus mengamalkan. Mengamalkan itu artinya adalah dibaca setiap hari Quran surah Al-Alaq tersebut. Kemudian yang ketiga, menunjukkan sikap rajin belajar sebagai implementasi Quran surah Al-Alaq ayat 1-5 dengan tepat. Nah, ya sekarang kita masuk ke pemahaman bermakna Quran surah Al-Alaq. Nah, ini adalah ayat ini mengajarkan kita tentang pentingnya ilmu pengetahuan dan bagaimana kita harus menggunakan ilmu tersebut untuk kebaikan. Nah, kenapa? Maksud
membacakan terutama surah Al-Alaq. Al-Alaq ini apa, termasuk apa? Surah apa? Ya, surah Makkiyah. Surah Makkiyah itu artinya adalah surah-surah pendek. Nah, karena surah-surah pendek ini bisa dibaca ketika apa? Ya, ketika kita sholat, yaitu dibaca sesudah membaca surah Al-Fatihah. Lalu dilanjutkan surah-surah pendek. Makanya sangat penting surah Al-Alaq ini. Jangan surah Qul a'udzu birabbin nas, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul huwallahu itu aja yang dibaca. Tapi juga bervariasi. Kemarin Ibu sudah bagikan kelompok. Nah, masing-masing satu kelompok 4 orang. Silakan ke kelompoknya masing-masing yang sudah Ibu bagikan. Silakan. Ya, kelompoknya. Ya. Sekarang duduk dengan kelompoknya masing-masing. Sekarang keluarkan bukunya, buku pendidikan agama Islam. Baca dulu bukunya. Beri waktu 10 menit. Ya. Kalau sudah dibaca, sekarang ambil buku masing-masing. Coba tuliskan kembali materi yang sudah kalian baca dan kalian pahami ke dalam buku kalian masing-masing. Ya, kerjakan berkelompok. Kalian tulis apa saja yang sudah kalian pahami tentang materi yang sudah kalian baca. Kelompok 1 yang sebelah sini, sebelah kiri dari Ibu. Nah, itu kelompok 1. Yang di tengah kelompok 2, di kelompok 3. Jadi tuliskan satu saja. Sudah? Sudah? Ya, sekarang kalau sudah, Ibu mintakan kepada perwakilan kelompok 1 untuk membacakan hasil diskusinya. Ya. Ya, jadi di dalam surah ini bahwa membaca itu adalah kunci untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Kemudian ya, tepuk tangannya semuanya. Nah, jadi yang sudah membacakan tadi itu dapat hadiah nantilah. Kita lanjut ke video pembelajaran pada pagi hari ini. Kita nonton video dulu lah. Ya, silakan simak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya jelaskan tentang surat Al-Alaq 1 sampai 5. Disimak ya. Kisah berhubungan surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Bacaan hari dengan beberapa berita. Pada walaupun menjelaskan sedikit yang membawa waktu dan sabar. Nah, itu tadi kisah tentang itu menceritakan tentang peristiwa Nabi Muhammad menerima wahyu pertama pada malam 17 Ramadan ketika Nabi Muhammad berusia 40 tahun. Jadi beliau mendapatkan wahyu pertama dari Allah melalui siapa? Malaikat Jibril. Dan Malaikat Jibril itu tugasnya adalah menyampaikan wahyu. Jadi kemudian Malaikat Jibril menyampaikan wahyu tersebut di mana? Di Gua Hira. Jadi melihat Malaikat Jibril yang memerintahkan dia untuk membaca Iqra itu artinya adalah bacalah. Nah, jadi baca, disuruh membaca. Nah, kemudian Nabi Muhammad menjawab bahwa beliau tidak bisa membaca, katanya tidak bisa membaca. Nah, kemudian Jibril mengulangi perintah tersebut sebanyak 3 kali. Iqra kata Malaikat Jibril. Setelah itu wahyu pertama yang diturunkan adalah ayat-ayat dari surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Itu kita diwajibkan untuk terus membaca, karena membaca itu adalah kunci untuk mendapatkan ilmu. Nah, ya sekarang kita baca dulu. Ya, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Lama pengasih maha pemurah. Nah, jadi berdoalah, meminta kepada Allah, percaya doamu akan terkabul. Sekarang Ibu mau memberikan kalian tugas. Nah, tugas di sini adalah
menyusun surah Al-Alaq. Menyusun surah Al-Alaq ke dalam kertas atau karton yang sudah ibu bagikan nih, mau ibu bagikan. Perbaiki lagi kelompok 2. Nah, bagikan. Nah, anak kalian sudah bisa menyelesaikan tugas yang sudah ibu berikan. Tugas apa tadi? Menyusun surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Ya. Sekarang hari ini ibu tambahkan lagi tugasnya. Itu LKPD apa? Tugas LKPD. Silakan jawab. Nah, ibu beri waktu 10 menit. 10 menit. Tugasnya harus selesai dalam waktu 10 menit. Nah, dibagikan. Ya. Ya, silakan dikerjakan. Ya. Kalau sudah selesai, biarin aja dulu teman-temannya. Ya, kalau sudah kumpulkan dengan ke ruang kelompoknya. Ya, kalau sudah dikumpulkan dengan ke ruang kelompoknya. Sekarang ibu ambil, ya sini ibu ambil ya. Ibu yang ambil. Ya, duduk kertasnya. Nih, kelompok 1. Ya, terima kasih. Ya, sudah. Sekarang kita lanjut. Karena sudah menyelesaikan tugas, kita lanjut ke kesimpulan. Nah, surah Al-Alaq. Kesimpulan surah Al-Alaq yang pertama adalah pentingnya membaca. Nah, jadi kita itu disuruh untuk membaca karena membaca itu sangat penting. Jadi Allah memerintahkan kita untuk membaca. Bacalah. Nah, ini menunjukkan bahwa membaca adalah cara untuk belajar dan mendapatkan ilmu. Kemudian Tuhan yang menciptakan. Jadi Allah itu menciptakan malaikat insan min alaq. Allah menciptakan manusia dari segumpal darah. Jadi yang menciptakan manusia, tumbuhan dan semua yang ada di dunia ini adalah Allah yang menciptakan. Kemudian yang ketiga, belajar selalu. Nah, jadi kita disuruh untuk selalu belajar. Jadi selain kita belajar di sekolah, kita juga belajar di luar, di sekitar kita, kan? Nah, kemudian yang keempat, menggunakan pena. Jadi belajar itu harus menggunakan pena. Pena tadi apa? Ya, pensil ataupun pulpen. Kemudian yang kelima, menghargai ilmu. Nah, kita disuruh menghargai ilmu karena ilmu itu sangat berharga. Dengan belajar kita bisa menjadi orang yang lebih baik dan berguna bagi diri sendiri dan orang lain. Jadi, itu tadi. Masukkan di masuk pembelajaran pada pagi hari ini lah. Besok kita akan belajar apa? Tentang apa? Tentang mengenal Allah. Dengan cara apa? Mengetahui sifat-sifatnya. Depan kita akan belajar. Harus belajar dulu, terlebih dahulu kan? Jangan lupa dibacain itunya, kemudian kalau perlu dihafalin sifat-sifat Allah tadi. Itu aja yang saya sampaikan pada pagi
pagi hari ini